Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Kamang Demiartini dengan NIM 2217051013 dari kelas 6E. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi internasional. Nah, video ini bertujuan untuk menjelaskan topik mengenai perubahan kurs dan analisis artikel yang berkaitan dengan perubahan kurs. Nah, topik yang akan saya bahas adalah mengenai perubahan kurs. Secara singkat, perubahan kurs merupakan fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, kurs bisa naik maupun turun karena berbagai faktor, seperti inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi global. Nah, bagi perusahaan, perubahan kurs itu bisa memberikan dampak yang besar, terutama jika berhubungan dengan ekspor maupun impor, karena bisa mempengaruhi keuntungan atau kerugian dari transaksi internasional. Adapun salah satu isu maupun fenomena yang menarik perhatian saya mengenai perubahan kurs, yakni di mana selama pandemi COVID-19, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat melemah tajam. Nah, hal ini disebabkan oleh kepanikan pasar global, turunnya aktivitas ekonomi, serta arus modal asing yang keluar dari Indonesia. Ketidakpastian yang tinggi membuat investor global lebih memilih aset aman seperti dolar Amerika Serikat, sehingga permintaan dolar naik dan kurs rupiah tertekan. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana krisis global seperti pandemi bisa langsung mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang. Nah, setelah penjelasan tadi, ada pun artikel yang akan saya review, yakni berjudul Dampak COVID-19 terhadap perubahan kurs dan volume perdagangan saham pada indeks LQ45. Nah, dalam penelitian ini, ada pun teori yang digunakan, yakni teori sinyal. Di mana teori sinyal menurut Suganda pada tahun 2018 menjelaskan bahwa manajemen perusahaan memberikan informasi kepada investor sebagai sinyal untuk menggambarkan kondisi perusahaan. Nah, sinyal ini bisa berupa pengumuman atau tindakan tertentu yang menunjukkan citra positif perusahaannya yang bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal. Nah, selain itu, ada pun kajian literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kurs, di mana menurut ILMI pada tahun 2017, kurs atau nilai konversi sebagai jumlah atau harga dari nilai uang domestik tertentu diperbandingkan dengan harga mata uang asing. Nah, jadi kurs IM rupiah merupakan translasi antara harga dari mata uang rupiah terhadap harga dari acuan uang asing. Selanjutnya ada volume saham, di mana trading volume activity adalah jumlah saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Nah, volume ini mencerminkan minat investor terhadap suatu saham, di mana menurut Weno pada tahun 2020, volume bisa naik maupun turun tergantung situasi. Jika banyak yang menjual, maka akan bisa menjadi sinyal negatif, maupun adapun sebaliknya, jika banyak saham yang ada yang banyak membeli saham, maka harga saham bisa naik. Yang terakhir ada COVID-19, di mana virus COVID-19 ini telah tersebar di berbagai penjuru dunia. Banyak kerugian yang dirasakan oleh banyak negara akibat munculnya wabah COVID-19. Nah, salah satunya adalah di sektor ekonomi, di mana pada masa itu terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, penelitian ini merumuskan dua hipotesis, di mana yang pertama adalah terdapat dugaan bahwa ada perbedaan yang menonjol antara kurs pra dan pasca pengumuman pertama kasus COVID-19 di Indonesia. Dan hipotesis yang kedua itu terdapat dugaan bahwa ada perbedaan yang menonjol antara rata-rata volume perdagangan indeks LQ45 pra dan pasca pengumuman pertama kasus COVID-19 di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi peristiwa atau event study, di mana studi peristiwa ini merupakan suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa tertentu yang dianggap memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, peneliti akan menggunakan pendekatan ini untuk mengamati dan mengukur perubahan abnormal, return atau respon pasar lainnya yang terjadi sebelum, saat, dan setelah suatu peristiwa penting diumumkan atau terjadi. Nah, studi peristiwa ini dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai efisiensi pasar dalam merespon informasi serta menguji apakah peristiwa tersebut membawa dampak positif, negatif, atau tidak signifikan terhadap kinerja pasar atau
keuangan perusahaan. Nah, dengan demikian, metode ini sangat relevan untuk menilai pengaruh jangka pendek dari suatu kejadian terhadap nilai ekonomis perusahaan. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian, di mana dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia berdampak signifikan terhadap dua indikator utama pasar keuangan, yakni nilai tukar rupiah dan volume perdagangan saham pada indeks LQ45, di mana hasil pengujian statistik menggunakan uji Wilcoxon Signet Rank Test menunjukkan bahwa nilai asimptotik signifikan untuk perubahan kurs adalah 0,00 yang jauh lebih kecil daripada batas signifikan yakni 0,05, yang berarti kurs rupiah mengalami perubahan yang nyata dan tidak terjadi secara keseluruhan pengumuman kasus pertama COVID-19. Nah, demikian pula dengan analisis terhadap volume perdagangan saham juga menghasilkan nilai signifikan yang sama, yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam aktivitas perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kejadian awal pandemi COVID-19 memberikan efek yang signifikan pada fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan intensitas perdagangan saham, mencerminkan reaksi pasar yang cepat terhadap informasi dan ketidakpastian yang timbul akibat pandemi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia berdampak nyata pada pasar keuangan. Hasil analisis ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman, baik pada nilai tukar rupiah maupun volume perdagangan saham di indeks LQ45. Nah, nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami kenaikan, dan aktivitas jual beli saham juga meningkat setelah pandemi diumumkan. Hal ini membuktikan bahwa COVID-19 mempengaruhi pergerakan pasar secara langsung. Nah, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan menghasilkan temuan yang lebih lengkap di masa depan. Selanjutnya dari penelitian ini, yang pertama di mana kelebihannya itu penelitian dampak pandemi COVID-19, suatu peristiwa global yang signifikan terhadap indikator pasar modal, di mana topik ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat itu dan masih menarik untuk kajian lanjutan. Yang kedua ada fokus pada indeks LQ45, di mana pemilihan sampel saham dalam kelompok LQ45 merupakan kelebihan karena indeks ini mencerminkan saham-saham unggulan dan liquid di BEI, sehingga hasilnya bisa mencerminkan reaksi pasar yang efisien. Dan kelebihan yang terakhir yaitu penggunaan data primer dari sumber resmi, di mana data kurs ini diambil dari Bank Indonesia dan data saham dari Bursa Efek Indonesia, serta platform investing.com, sehingga saham dan akurasinya dapat diandalkan. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu ada periode pengamatan yang singkat, di mana penelitian hanya menggunakan rentang waktu 20 hari kerja sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19, yang mungkin tidak cukup mempresentasikan dampak jangka menengah dan panjang dari pandemi terhadap pasar saham dan nilai tukar. Selanjutnya ada ruang lingkup variabel terbatas, di mana hanya dua variabel yang dianalisis, yaitu kurs dan volume perdagangan, tanpa mempertimbangkan variabel ekonomi makro lainnya seperti inflasi, suku bunga, ataupun IHSG yang bisa memperkaya analisis. Dan kekurangan yang terakhir itu ada keterbatasan generalisasi. Nah, penelitian ini hanya meneliti indeks LQ45, di mana hasil penelitian tidak serta-merta dapat digeneralisasikan untuk seluruh saham di BEI, apalagi untuk sektor-sektor yang terdampak lebih parah atau justru diuntungkan oleh pandemi. Baik, adapun kesimpulan dan insight yang dapat saya sampaikan, yaitu di mana penelitian ini tuh membuktikan secara empiris menguji dampak pandemi COVID-19 terhadap nilai tukar rupiah atau kurs dan volume perdagangan saham pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi peristiwa dan uji statistik non-parametrik Wilcoxon Signet Rank Test, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19, di mana pengujian menunjukkan bahwa kurs rupiah terhadap dolar mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan tekanan ekonomi nasional akibat ketidakpastian global. Nah, di sisi lain,
Volume perdagangan saham juga mengalami lonjakan signifikan yang didorong oleh tingginya aktivitas jual beli saham akibat reaksi investor terhadap kondisi krisis. Di mana secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak nyata terhadap pasar keuangan Indonesia, baik dari sisi nilai tukar maupun aktivitas perdagangan saham, sekaligus memperkuat relevansi teori sinyal dalam dalam menjelaskan perilaku pasar terhadap informasi krusial seperti pandemi global. Adapun insight yaitu di mana artikel ini memberikan wawasan mengenai dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap pasar modal di Indonesia, khususnya pada indeks LQ45, melalui analisis statistik Wilcoxon Signet Rank Test terhadap data kurs rupiah dan volume perdagangan saham selama 20 hari kerja sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kedua variabel tersebut. Kurs rupiah mengalami peningkatan nilai tukar terhadap dolar yang menunjukkan adanya tekanan pada stabilitas ekonomi. Sementara itu, volume perdagangan saham juga meningkat secara signifikan, di mana mencerminkan respon pasar yang reaktif akibat ketidakpastian dan spekulasi selama masa krisis. Nah, studi ini menegaskan pentingnya informasi publik sebagai sinyal pasar atau signaling teori yang dapat mempengaruhi perilaku investor serta menggambarkan bagaimana peristiwa global itu dapat memicu volatilitas ekonomi di pasar domestik. Nah, sekian review artikel yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parmesanti. Santi.